Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dikasih waktu luang dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di kajian Jumat pagi mengkaji tentang sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kejadian yang terjadi di Perang Badar. Sebelum saya membaca, saya akan menukil sesuatu bahwasanya di dalam Perang Badar tersebut banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, bahwasanya sebelum terjadi peperangan atau di medan peperangan, seorang pemimpin itu perlu dipersiapkan satu tempat yang khusus di mana seorang pemimpin itu bisa mengkontrol para pasukannya. Jadi tempat itu dipersiapkan, dia bisa melihat jalannya peperangan, dia bisa melihat keadaan pasukan dan keadaan musuh. Jadi Rasulullah SAW disiapkan tenda khusus di atas bukit, yang mana tenda itu menghadap langsung di medan peperangan. Di situ juga dipersiapkan bekal dan juga dipersiapkan kendaraan yang berupa kuda, pada zaman dahulu itu kuda atau unta. Apabila peperangan tersebut berlaku sebaliknya, misalnya maksudnya itu kalah, maka pemimpin Rasulullah SAW bisa diselamatkan dari kejaran musuh. Yang kedua, sahabat yang mengikuti jalannya peperangan itu diberikan Allah mukjizat. Itu mukjizatnya malam sebelum peperangan mereka bisa beristirahat dengan pulas. Di dalam surat Al-Anfal ayat 11, "Id yuksikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijzasy syaitan." Jadi para sahabat yang mau perang itu dikasih rasa kantuk. Manfaatnya apa? Jadi rasa takut, rasa lelah selama perjalanan menuju ke kota medan perang Badar itu hilang seketika. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada para sahabat yang mau ikut perang Badar. Dan juga diturunkan hujan yang lebat, karena ada sebagian mereka yang ada yang jinabah, ada yang terkena hadas kecil, ada yang sebagian tidak membawa perlengkapan. Jadi perbekalan minum mereka, perbekalan makan mereka terbatas. Karena niat pertama mereka adalah menghadang kafilah perdagangan, bukan perang. Jadi banyak sekali sahabat yang ada di kota Madinah itu mereka tidak diajak. Jadi Rasulullah SAW mengajak siapa yang siap, siapa yang ada di hadapan Rasulullah SAW. Karena intinya mereka adalah menghadang kafilah perdagangan. Yang ketiga adalah strategi Rasulullah dalam peperangan. Strateginya apa? Rasulullah itu memanfaatkan semua sahabatnya. Jadi Rasulullah pertama kali datang ke kota Badar itu Rasulullah berada di atas
perbukitan di mana tempat tersebut adalah tempat yang tandus kering. Kemudian ada sahabatnya yang bernama yaitu berkata, apakah ini tempat yang dijanjikan oleh Allah di mana kita akan melaksanakan perang, ataukah ini adalah taktik belaka? Kalau ini memang benar tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk medan perang, maka kita akan laksanakan. Kalau ini hanya taktik belaka, saya ada usul, gimana kalau kita turun dari perbukitan ini, kita turun di mana di situ sumber air melimpah. Jadi di situ Rasulullah tidak bersifat otoriter. Jadi Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya mana yang lebih baik. Dan Rasulullah SAW juga mempelajari kondisi. Jadi penempatan pasukan yang ada, Rasulullah bersama sahabat itu membelakangi matahari. Jadi sewaktu terjadi peperangan, sinar matahari itu berada di belakang Rasulullah, sehingga musuh kalau mau menyerang itu terasa silau matanya. Dan juga Allah juga memberikan mimpi kepada Rasulullah bahwasanya di mata para sahabat pasukan kafir itu terasa sedikit, dan di mata orang-orang musyrik pasukan muslim itu terasa sedikit. Kenapa? Di situ ditimbulkan biar tidak terjadi rasa gelisah, rasa takut yang ada di dalam benak kaum muslimin. Kita membayangkan pasukan kaum kafir Quraisy itu ada 1000 dan pasukan muslim itu ada 300. Jadi 1 lawan 3. Dan perbekalan yang ada, persenjataannya tidak memadai. Dan juga di situ Rasulullah SAW memberikan satu taktik itu, yaitu barisannya seperti barisan ketika mereka sholat. Jadi barisannya rapat seperti tembok yang kokoh, di mana yang paling depan itu pasukan yang membawa tombak, kemudian pasukan pemanah, kemudian pasukan yang membawa pedang. Dan Rasulullah SAW memberikan perintah, janganlah memanah kecuali mereka sudah mendekat. Janganlah bertindak kecuali sudah ada perintah. Janganlah menghunuskan pedang kecuali mereka sudah ada di hadapan mereka. Jadi pasukan Rasulullah itu terorganisir, tertata rapi. Berbeda dengan pasukan kaum musyrikin. Pasukan mereka ya terombang-ambing, jadi siapa yang mau perang ya mereka akan perang. Dan di dalam jiwa kaum musyrikin itu sendiri bahwasanya sebagian besar di antara mereka itu tidak ingin perang. Mereka hanya ingin datang ke kota Badar itu hanya ingin memperlihatkan sifat takabur mereka, atau mereka malu dengan temannya disebut penakut. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabatnya.
bahwasanya bagi mereka yang ikut berperang dan mereka bersabar dan mereka tidak mundur, maka bagi mereka adalah surga. Dan tidak lupa Rasulullah SAW selalu berdoa meminta kepada Allah untuk kemenangan perang tersebut. Jadi kita besok waktu turun di medan dakwah, jangan lupa untuk menyiapkan materi, menyiapkan bekal, siapa yang kita dakwai, siapa yang kita hadapi, dan jangan lupa kita berdoa. Itu yang bisa kita ambil dari kisah perang Badar. Dan sekarang kita membaca di kisahnya dari kitab apa ini, Nurul Yakin. Fa'alimal qawmu min hadhil jumlah anal harba la budda hasilatun. Maka bahwasanya mereka mengetahui bahwasanya perang itu akan terjadi. Wa haqiqatun fusilat, dan itu tidak bisa dihindarkan lagi. Fa inna Aba Sufyan lima alima bi khurujil muslimina lahu. Seketika itu Abu Sufyan mengetahui bahwasanya pasukan muslim itu sudah keluar dari kota Madinah untuk memblokir atau menghadang mereka. Apa yang Abu Sufyan kerjakan? Tarokat tariqul maslukah. Abu Sufyan menghindari jalan utama. Jadi jalan yang biasanya dilalui oleh kafilah dagang. Wasara muttabi'an sahilal bahri fanaja, dan dia ambil jalan di pesisir pantai, dan Abu Sufyan beserta para kabilahnya selamat. Jadi Abu Sufyan mencari jalan lain yang mana para pedagang tidak biasanya lewat situ, karena jalan tersebut itu jalan yang berliku-liku, yang menghabiskan tenaga, menghabiskan dana. Wa arsal ila Quraisyin yu'allimuhum bidzalik. Kemudian Abu Sufyan mengutus kepada kaum Quraisy bahwasanya kafilah dagang mereka selamat. Wa yusiru alaihim birruju. Jadi Abu Sufyan menyarankan kepada mereka yang keluar dari kota Mekah untuk memerangi kaum muslimin yang ada di kota Madinah untuk pulang. Faqala Abu Jahal, namun Abu Jahal berkata, la narji'u hatta nahdhura Badar. Kita tidak akan pulang kecuali kita sudah sampai di kota Badar. Apa yang kita lakukan? Nuqimu fi salasan. Kita akan bermalam di situ selama 3 hari. Nankhirul jazra, kita sembelih unta di situ. Wanat imut to'amah, kita makan-makan. Wanuskil hamar, dan kita bermabuk-mabukan di situ. Watasma'u binal Arab, sehingga kaum-kaum Arab yang tidak ikut bersama kita, mereka tahu apa yang kita lakukan. Fala yazaluna yuhabunana abadan, sehingga mereka semua tahu kekuatan kita dan mereka semua takut kepada kita. Faqala al-Ahnas bin Syuraik as-Saqafi li Bani Zahra wa kana khalifan lahum. Ada yang berbeda, ada yang namanya Ahnas bin Syuraik as-Saqafi dari Bani Zahra, salah satu orang yang berserikat bersama orang kaum Quraisy. Irji'u ya kaum, ayo kita pulang. Faqad najallahu amwalakum faraja'u. Jadi kafilah dagang kita itu sudah selamat, kita tidak perlu perang. Maka Ahnas as-Saqafi dari Bani Zahra mengajak Bani Zahra itu agar mereka tidak ikut perang Badar. Walam yashhad badron zahriyan wala adawi. Jadi Bani Zahra dan Bani Adawi sama sekali tidak ada yang gugur di perang Badar, karena mereka pulang sebelum terjadinya perang Badar.
Summa sarul jaisu hatta wasalu wadi Badar. Kemudian pasukan kaum Quraisy itu berjalan dan sampai di kota Badar. Fanazalu aduwatahul quswa anil madinati fi ardi sahlatin layyinatin. Mereka bertempat di tepi lembah yang jauh dari kota Madinah, di mana tanah di lembah itu tanah liat, jadi tanahnya tidak tanah keras. Amma jaisul muslimin, adapun pasukan kaum muslimin, fa innahu lamma qariba Badar, seketika setelah mereka mendekati kota Badar, arsala alaihi salam Ali bin Abi Thalib wa Zubair bin Awam liya'rifal akhbar. Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam untuk mencari informasi. Jadi kita misalnya masuk ke daerah terpencil atau daerah yang belum kita kenal, kita gali informasi dulu. Kalau kita misalnya dakwah di situ ya, kita gali informasi. Apa yang mereka senangi, apa yang mereka benci. Fasadifa suqya li Quraisy, kemudian mereka mendapati siapa? Pembantu-pembantu kaum Quraisy yang mereka pembantu pengambil air. Fihim gulam li Bani Najjar, fi gulamun li Bani Hajjaz wa gulamun li Bani Al-As as-Sahmiyin. Di antaranya ada yang dari Bani Hajjaz dan ada yang Bani As. Fa'atiya bihima, kemudian kedua orang tersebut ditangkap oleh Ali dan Zubair bin Awam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qaimun yusalli, mau dihadapkan kepada Rasulullah, namun pada saat itu Rasulullah SAW masih melaksanakan sholat. Summa salahuma an anfusihima, kemudian kedua sahabat tersebut menanyai orang yang ditangkap tadi, siapakah kalian? Nahnu suqatu li Quraisyin fa'asuna naskihimul ma fadarabahuma. Kita berdua itu pengambil air dari kaum Quraisy dan mereka dipukuli oleh Ali dan Zubair. Li'annahu madanna annal gulamaini li Abi Sufyan. Mereka kira keduanya itu adalah orangnya siapa? Abu Sufyan. Ternyata mereka itu orangnya siapa? Kaum Quraisy, itu orang-orangnya pasukan kaum Quraisy. Faqala al-gulamaini nahnu li Abi Sufyan fatarakahuma. Akhirnya kedua orang tersebut berbohong dan mengatakan saya memang orangnya Abu Sufyan, dan akhirnya mereka tidak jadi dipukuli. Falamma atamma Rasul sallallahu alaihi wasallam salatahu, setelah Rasulullah SAW menyempurnakan atau selesai sholatnya, qala ida sodaqakum darabtumuhuma, kalau mereka berkata jujur kalian pukuli. Wa ida kadabakum taraktumuhuma, dan ketika mereka berbohong mereka tidak dipukuli. Sodaqan wallah innahuma li Quraisy, benar bahwasanya mereka itu adalah pengambil air untuk pasukannya kaum Quraisy. Summa qala lahuma akhbirni an Quraisy, kemudian Rasulullah SAW menanyai mereka berdua, kabarkanlah aku gimana keadaan kaum Quraisy. Qala hum wara'a hadzal katsib, mereka berada di balik bukit ini. Faqala lahuma kam hum, berapa jumlah pasukan yang ada itu, berapa jumlah orang Quraisy yang datang di sana.
Faqala la nadri, kita tidak tahu jumlahnya. Qala kam nankhiruna kulla yaum, berapa banyak mereka menyembelih setiap harinya. Qala yauman tis'an wa yauman asron, biasanya 9 unta, biasanya 10 unta. Nah, seorang pemimpin itu juga jeli, dia bisa mengambil inti dari informasi tersebut. Jadi Rasulullah SAW kan nggak tahu berapa banyak pasukan, tapi Rasulullah bisa memperkirakan dari jumlah banyaknya sembelian yang mereka sembelih. Qala al-qaumu ma baina tis'umi'ah wa alaf. Jadi kaum Quraisy itu sekitar 900 sampai 1000 orang. Summa salahuma amman fin nafiri min asyrafi Quraisy. Kemudian siapa saja yang datang dari pembesar kaum Quraisy. Fadakara lahu adadan adima. Kemudian keduanya menyebutkan banyak sekali. Faqala alaihi salam li ashabihi, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, hadihi Makkah qad alqat ilaikum afladu kaidiha afladu kabadiha, bahwasanya kota Makkah ini telah menghadiahkan kepada kalian pembesarnya. Maksud dari omongan ini adalah pembesar-pembesar kaum Quraisy yang memusuhi kaum muslimin, yang mereka tidak rela Islam itu jaya. Allah utus mereka semua ke kota Badar dan mereka semua datang di situ. Dan maksud ucapan Rasulullah bahwasanya mereka semua akan mati di perang Badar tersebut. Summa saru hatta nazalu bi utwatil wadi dunya minal madinati ba'idan anil ma'i fi aradin sabkhatin. Kemudian pasukan kaum muslimin berkemah di tepi lembah kota Madinah yang jauh dari kota Madinah, namun di situ tidak ada air dan tanahnya itu kering. Jadi tanahnya kering, berpori-pori dan seperti ada kayak ada garam. Jadi jalannya ada asin seperti itu. Fa asbahal muslimuna atasan, akhirnya kaum muslimin karena tanahnya tandus kering, mereka merasa kehausan. Ba'duhum junubun, di antara mereka ada yang junub, wa ba'duhum muhdisun, dan di antaranya akan ada yang kena hadas kecil. Fa haddatsahumus syaitanu biwas wasatihi, akhirnya setan memberikan tipu muslihat, menggoyang keimanan mereka. Walaula fadlullahi alaihim wa rahmatuhu la suniyat azaimuhum, jikalau tidak karena fadlullah dan rahmatnya, maka pudarlah semangat mereka. Apa yang Allah lakukan? Allah yang lakukan itu yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi wa yudhiba ankum rija syaitani waliyarbitu ala qulubikum wa yusabbitu aqdamakum. Jadi surat Al-Anfal ayat 11. Allah turunkan hujan dan Allah bersihkan mereka dari junub dan hadas besar, dan Allah hilangkan dari hati mereka siasat keji dari setan, dan Allah kuatkan di dalam hati mereka, dan Allah teguhkan
langkah kaki mereka. Fa innahum qala lahum ma yamtadirul musyrikuuna minkum illa wa ayyaqtal atsu riqabakum. Jadi siasat keji setan itu apa isinya? Mereka kaum musyrikin itu sudah menanti kalian dan mengundur-undur penantian itu sampai kering tenggorokan kalian. Wadhibakuwakum, dan hilang kekuatan kalian. Fayatahakkamu fikum kaifasha'u, sehingga mereka bisa berbuat apa saja kepada kalian. Fa arsalallahu lahum al-ghaisa hatta salal wadi, dan Allah turunkan hujan sehingga daerah yang begitu kering itu menjadi daerah yang airnya melimpah ruah. Wattakhadul khiyadha 'alal qutwatil wadi, dan mereka para kaum muslimin itu membuat penampungan di tepi bukit tersebut untuk menampung air hujan tersebut. Wahtasalu wa tawaddu, dan mereka bisa mandi dan bisa berwudu. Wa mala'ul al-askiyah, dan mereka bisa memenuhi kantong-kantong tempat mereka menaruh minuman. Wala badat al-ardu, dan tanah yang begitu kering tadi bisa menjadi padat. Hatta sabatat alaihimul aqdam, sehingga langkah mereka menjadi kokoh dan menjadi tegar. Ala khinin annaka nahadal mataru musibatan alal musyrikin, adapun hujan tersebut adalah musibah bagi kaum musyrikin. Fa innahu wa halal ardo hatta lam ya'udu yaqdiruna alal irtihar. Jadi tanah yang lembek tadi itu menjadi lumpur yang mencegah mereka untuk bisa bergerak leluasa. Dan diterangkan di sini yang surat Al-Anfal ayat 11 tadi, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba 'ankum rijaz syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Wa qad ra'a rasulahu fi manamihi al-a'da kama arahumuhu waqtal liqa qalilil adad. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi bahwasanya pasukan yang mereka hadapi itu pasukan yang sangat kecil, yang pasukan tersebut pasukan yang lemah, pasukan yang bisa mereka kalahkan. Kaila yasalul muslimun, sehingga tidak gentar semangat kaum muslimun. Waliyabdiyallahu amron kana maf'ula, sehingga perkara yang Allah kehendaki itu bisa terlaksana. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 43 sampai 44, "Ijurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakum katsiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amri walakinallaha sallama innahu alimun bidatis sudur idyurikuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur." Yang intinya di sini Rasulullah dikasihkan mimpi bahwasanya pasukan yang akan mereka hadapi itu sedikit sekali. Jikalau itu diperlihatkan pasukan yang sangat banyak, mereka akan gentar dan mereka akan berbantah-bantahan bagaimana dalam menghadapi pasukan tersebut. Jadi Allah perlihatkan bahwasanya di mata kaum muslimin pasukan kaum Quraisy itu sedikit sekali, dan di mata mereka juga diperlihatkan kaum muslimin itu pasukannya sangat sedikit. Di sini memang Allah jadikan demikian karena ada hikmah di balik itu.
Summa sara jaisal muslimina hatta nazala atnama'in min Badar. Kemudian pasukan kaum muslimin itu turun dari bukit tadi yang kering kerontang tadi sampai di bawah dari bukit Badar. Wa qala lahul Khubbab bil Mandor al-Ansori. Lah, ini tadi salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Khubbab bil Ansor al-Ansori, wa kana masyhuran bi jawdatir ra'i. Dia itu seorang strategi unggul. Dia punya pemikiran yang cerdik. Faqala ya Rasulullah, ahada manzilu an zalakahullahu laisa lana an nataqaddama bihi aw nata'akhkhar. Ya Rasulullah, apakah ini tanah yang Allah turunkan, maksudnya Allah berikan perintah bahwasanya di sini akan terjadi perang dan kita tidak akan bisa maju dan kita tidak bisa mundur. Auha am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah, ataukah ini adalah cuma pendapat atau peperangan dan tipu muslihat. Faqala bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah, bahwasanya tempat ini adalah cuman pendapat, peperangan dan siasat. Faqala ya Rasulullah, laisa laka hada bimanzil. Kalau begitu tempat ini adalah tempat yang tidak sesuai bagi kita untuk memulai peperangan. Fanhaddu bin nasi hatta na'ti adnama'in minal qaumi. Lebih baik kita bergegas, kita turun dari tempat ini. Fa inni a'rafu ghazaratu ma'ihi wa kasratu. Saya tahu tempat yang mana tempat tersebut itu melimpah ruah airnya. Fa nazalahu wa nughawwiru ma'adahu minal abah. Kita berkemah di situ dan kita tutup sumur-sumur yang ada di sekitarannya. Summa nabni alaihi haudon, kemudian kita bangun kolam di situ. Namla'uhuma, kita isi dengan air. Nashribu wala yashrabun, kita bisa minum, mereka tidak bisa minum. Jadi tadi namanya sahabat Khubbab bin Mundir al-Ansori memberikan ide kepada Rasulullah, kita cari tempat yang sumber airnya itu melimpah ruah dan kita tutup sumur-sumur yang ada sekitar situ sehingga kaum musyrikin itu tidak bisa mendapatkan mata air dan mereka tidak bisa minum sementara kita melimpah ruah minumnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad asyarta birra'i. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laqad asyarta birra'i, kamu telah memberikan pendapat yang sesuai. Wa nahada hatta ata'adna ma'in minal qaumi summa amara bil abari allati khalafahum fahuwirat liyang qati'a amalul musyrikina fi syarbi wara'al muslimin. Kemudian mereka bergegas ke tempat tersebut dan mereka menutup sumur-sumur yang mereka tinggalkan. Agar apa? Agar keinginan kaum musyrikin untuk mengambil mata air dari sumur tersebut digagalkan. Wa bana haudhan alal qalibi alladhi naz'a alaihi, dan kita bangun kolam tempat penampungan di mana kita bermarkas di situ. Jadi sumur-sumur yang ada di sekitaran daerah Badar mereka tutup semua. Mereka lempari dengan batu sehingga tidak bisa diambil airnya.
Summa qala lahu Sa'ad bin Mu'ad Sayyidul Aus, ya Nabi Allah, ala nabni laka arishan. Nah, ini ada juga sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Mu'ad itu ingin membangun tenda yang akan ditempati Rasulullah SAW. Takunu fihi, jadi Rasulullah ada di tenda tersebut. Nu'iddu indaka roka ibuka, kita siapkan perbekalannya, kita taruh di situ kendaraan jika untuk emergensi. Summa nulki aduwana, sehingga kita bisa menemui atau menghadang musuh-musuh kita. Fa'in a'azanallahu wa adharana alaina aduwana, jika Allah menghendaki kita bisa memenangkan peperangan, dan wa kana dzalika ma ahbabna, dan itu yang kita harapkan. Wa in kana dil ukhra, apabila terjadi sebaliknya, jalasat ala roka ibuka, Rasulullah bisa menunggangi kendaraannya, falahaqad biman wara'ana min qaumina, jadi Rasulullah itu bisa melarikan diri atau menyingkir kembali ke kota Madinah. Laqad takhallafat anka aqwamun ya Nabi Allah, mereka itu telah memberikan janji kepadamu ya Nabi Allah. Ma nahnu bi asyaddin laka hubban minhum, kita itu orang yang lebih mencintai daripada mereka kaum Quraisy. Wala atwa'alaka minhum, dan kita itu lebih mentaati daripada mereka kaum Quraisy. Lahum raghbatan fil jihadi wa niyyah, kita itu bersemangat untuk jihad dan kita punya niat dalam jihad tersebut. Walau dhannu annaka nulki harban, jikalau engkau mengatakan bahwasanya ini adalah peperangan, mata khallafu anka, kita semua akan meninggalkan kota Madinah untuk ikut perang bersamamu. Wa inna ma dhannu annahal air, namun kita menganggap bahwasanya engkau keluar dari kota Madinah itu untuk menghadang kafilah perdagangan. Na'ukallahu bihim, engkau telah Allah telah menjadikan kami semua sebagai benteng pertahanan bagimu. Wa yansahunaka wa yujahiduna ma'aka, kita semua saling menasihati dan kita semua berjihad bersamamu. Faqala alaihi salatu wassalam, au yaqdiyallahu khairan min dzalik, kemudian Rasulullah SAW mendoakan, insya Allah apa yang kamu kehendaki itu akan terjadi. Jadi yang mereka kehendaki adalah kemenangan. Summa bunyali Rasul SAW arisun, kemudian mereka membangun bagi Rasulullah SAW yaitu tenda atau kemah, tempat Rasulullah bisa memantau pasukan musuh dan pasukan kaum muslimin. Di sini kita bisa melihat bahwasanya kalau kita sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh otoriter, kita bisa memberdayakan para anggota kita, karena kita tidak bisa menguasai segalanya. Bisa jadi anggota kita lebih pintar dari kita dalam hal strategi atau dalam hal rute perjalanan atau dalam hal ekonomi, dalam hal perdagangan. Jadi kita bisa mengambil atau bermusyawarah dengan. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat dan kita bisa mengambil ibrah dari apa yang kita pelajari dari perang Badar, bahwasanya Rasulullah SAW bukanlah seorang pemimpin otoriter, bahwasanya beliau
bermusyawarah dengan para sahabatnya, dan beliau juga berdoa kepada Rasulullah meskipun beliau dengan titelnya dalam tanda kutip adalah seorang nabi, dan beliau meyakini bahwasanya janji-janji Allah itu akan terlaksana. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.